Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ajarin Desain ya, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana teknik dasar untuk mengolah gambar di CorelDRAW. Ya. Jadi sebelum teman-teman membuat objek sederhana, misal kayak buah-buahan, kayak desain rumah yang berbentuknya dua dimensi, misalkan seperti itu ya. Nah, teman-teman harus mengetahui dan menguasai dulu beberapa teknik dasar. Nah, di sini saya kasih contoh atau tulis di sini ya. Nah, yang pertama, cara memotong gambar atau objek. Kemudian yang kedua, cara membuat garis lengkung pada objek. Yang terakhir adalah cara membuat garis border ya. Atau biar bahasanya misalkan biar lebih tebal, biar nggak lurus, putus-putus kayak gitu. Nanti kita praktekkan langsung ya. Jadi pada video kali ini saya akan men-sharing atau membagikan cara atau teknik dasar dari cara memotong gambar, kemudian cara membuat garis lengkung, dan adalah cara membuat garis border. Oke, yang pertama dulu itu cara memotong gambar. Nah, di sini saya bikin kotak dengan menekan Ctrl biar persegi ya. Kalau nggak ditekan Ctrl biasanya dia ya semaunya dari kursor atau mouse-nya ya. Karena di sini saya memerlukan yang persegi atau kotak sempurna, saya menekan Ctrl juga. Kalau sudah, lepasin. Dan saya tarik sedikit ke atas. Nah, di sini saya rencananya mau membuat setengah lingkaran atau kantong Doraemon, seperti itu ya. Kemudian lingkarannya sama, tekan Ctrl juga. Sementara sini aja. Saya tarik dulu ke bagian bawah dari kotak. Nah, karena masih ada objek yang belum terpenuhi, tekan Shift biar biar lingkarannya tetap sempurna ya. Saya tarik ke atas. Nah, seperti ini, kemudian lepas. Jadi di sini saya mau membuat objek yang bawahnya, gitu ya. Yang bawahnya dengan cara atau kantong Doraemon ya kurang lebih mirip kayak gini. Teman-teman silahkan blok. Kemudian di sini ada beberapa menu ya. Ada back minus front, ada front minus back, ada simplify, ada intersect, kemudian trim, dan terakhir adalah weld. Nah, karena saya membutuhkan lingkarannya itu tengah atau setengah lingkaran atau kantong Doraemon, saya menggunakan antara ini dua hal ini ya. Antara back minus front sama front minus back. Kita pakai yang back minus front dulu. Nanti hasilnya kurang lebih seperti apa. Klik ya. Nah, kalau dia back minus front artinya yang kotaknya yang menjadi objeknya. Karena yang yang objek yang di bawahnya itu kan tadi lapisannya itu adalah kotak dulu baru lingkaran. Karena lingkaran ada di atas, ketika teman-teman pilih back minus front, jadi bagian atau lapisan yang paling bawah yang menjadi objek akhirnya. Saya Ctrl Z atau undo di sini ya. Kemudian kalau front minus back, karena si lingkarannya ada paling atas, artinya menjadi setengah lingkaran. Kita cobain front minus back. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk konsep dasarnya dulu kalau dua objek, kotak sama lingkaran. Saya ulangi, saya unduh lagi. Kalau misalkan teman-teman pertama-tama bikin kotak dulu, kemudian baru lingkaran ditimpahnya di atas, berarti secara tidak langsung si kotak ada bagian paling bawah atau di back minus frontnya. Sedangkan lingkaran ada di front minus back. Nah, teman-teman butuh objek yang mana? Apakah objek kotaknya jadi segini atau setengah lingkaran? Tinggal dipilih salah satunya. Dengan cara blok, kemudian pilih back minus front atau front minus back yang ini. Misalkan teman-teman pengen bikin objek lain, jangan yang minus backnya atau minus frontnya, yang mana? Yang lain. Kita cobain satu-satu. Yang simplify, klik.
Nah, yang simplify, yang garis tengah yang tadi memotong lingkaran, dia hilang. Karena apa? Di objeknya atau di ikonnya saja dia yang tengahnya hilang. Jadi hanya pinggirannya saja. Gitu. Kalau misalkan dia pilihnya apa nih, intersect, kita coba. Nah, sebenarnya intersect gak ada perubahan untuk secara kasat mata. Cuman pas teman-teman tarik yang objek akhirnya, nah dia menjadi ada apa ya, bisa dibilang jiplakan dari hasil pemotongan dua objek tersebut. Sedangkan satunya lagi ada intersect, ada trim, sama weld. Kalau weld jelas ya, kalau weld dia hanya garis pinggirnya. Kalau tadi kan yang simplify dia garis tepinya aja, yang memotong tengahnya dia hilang, tapi yang lingkaran ini masih ada. Kalau weld dia benar-benar garis tepinya saja. Coba ya. Nah, dia benar-benar garis tepinya tanpa ada di objek tengahnya. Sedangkan yang trim kurang lebih seperti ini, trim. Nah, kalau trim dia hampir mirip kayak front minus back, back minus front, cuman objek sebelumnya tetap seperti ini. Ya, dipotong yang kotaknya mengikuti pemotongan dari lingkaran tadi, seperti itu. Itu untuk cara memotong gambar atau objek. Itu yang paling sering dan paling sederhana untuk teknik memotong gambar. Kalau misalkan teman-teman mau motong tapi dengan menggunakan tool dari crop, boleh. Cuman resikonya kalau misalkan teman-teman potong seperti ini, misal yang saya blok hanya tulisan ini saja, yang lainnya pasti hilang. Saya tekan enter, nah yang lainnya hilang. Itu kekurangannya. Kalau misalkan mau memotong menggunakan crop, teman-teman saya rekomendasikan untuk membuat objek baru, kemudian potongnya di sana. Kemudian kalau sudah terpotong atau tercrop, baru diambil di lembar kerja ini, gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, saya hapus yang ini, atau jangan deh, yang saya hapus hanya yang lingkaran saja. Sorry, ini udah trim tadi ya, sorry. Nah, kita delete. Nah, kotak saja. Cara membuat garis lengkung pada gambar atau objek. Nah, misalkan sewaktu-waktu teman-teman memerlukan kotak, objek kotak, tapi yang atasnya misalkan kayak mangkok gitu ya, melengkung ke bawah. Caranya gimana? Diklik objeknya, kemudian pilih yang ini, shape tool ya, klik shape tool. Nanti ada kotak hitam di sini, artinya ya sudut gitu ya. Tekan di sini, convert to curves gitu ya. Tapi kalau misalkan mau, jadi klik kanan juga bisa, convert to curves. Nih sama aja ya. Kalau misalkan menu di sininya nggak muncul. Nah, ini sudah. Kemudian teman-teman mau bikin mangkok di atasnya gitu ya, jadi lengkung ke bawah. Berarti klik dulu mode-nya. Nah, pilih yang ini, namanya convert to curves gitu ya. Di sini beberapa banyak pilihannya. Ada convert to line, convert to curves, ini lengkung ya, curve, dan seterusnya. Yang paling sering saya pakai sih yang ini. Nah, kita tarik. Nah, dia mengikuti ke bawah, jadi garisnya menjadi lemes gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau yang lain saya tarik, dia tetap lurus. Nah, seperti itu. Nah, itu cara untuk membuat garis lengkung gitu ya. Ini sewaktu-waktu teman-teman memerlukan kalau ada objek yang menghalangi atau membuat garis lengkung secara manual. Tapi kalau misalkan mau sempurna ya kayak cara tadi memotong gambar, bikin di bagian bawah, kemudian bikin lingkaran, baru dipilih weld. Nah, kalau mau membuat objek tepinya saja. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang terakhir, saya kembalikan dulu. Nah, jadi normal lagi kotaknya. Yang terakhir adalah cara membuat garis border. Nah, garis border di sini sebenarnya udah muncul di sini ya. Teman-teman tinggal klik aja objeknya, kemudian pilih di sini ukurannya, ukuran garisnya, kemudian warna garisnya, sama terakhir adalah bentuk dari garisnya. Cuman kalau misalkan teman-teman nggak muncul menu ini, misal saya close, nah misalkan nggak ada kayak gini ya, dimana nyarinya? Teman-teman pilih Windows, nggak pakai S ya, Windows, kemudian sini toolbar. Oh sorry, kalau yang objek properties bukan di sini ya, ini mau untuk mencari kayak menu bar yang ini, kemudian toolbox yang ini ya. Kalau yang objek properties teman-teman klik kanan di area yang kosong, nah pilih objek properties. Itu yang paling pakai saya pakai ya, karena biar gampang aja, cepat klik,
nanti muncul di sebelah kanan. Nah, di sini kita cobain ya. Yang asalnya ukurannya 0,2 mm, saya ganti menjadi misal 1 mm. Nah, dia menjadi tebal. Atau menjadi 3 mm, dia lebih tebal lagi. Warnanya saya ganti menjadi misal warnanya agak merah, bisa. Terakhir adalah bentuknya yang asalnya lurus-lurus, saya kasih kayak titik-titik gitu ya, kayak putus-putus. Nah, ini deh, klik. Nah, bisa seperti ini teman-teman. Nah, mudah-mudahan teknik dasar tersebut teman-teman bisa ikutin, bisa pahami ya. Jangan lupa bantu support untuk channel Ajarin. Mudah-mudahan lewat channel ini kita bisa menambah ilmu, sharing bareng ya. Terima kasih yang udah nonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.